Panjo artikel. Episode 476. Kamu tidak salah lihat, aku juga melihatnya. Hei kakak, apa yang kamu katakan benar, kelak aku pasti menyanjungmu. Wirnandiyu tersenyum. Kakaknya yang bodoh ini benar-benar bodoh. Jelas-jelas ada maksud lain di balik kata-kata Nikodu, tapi dia tidak mengerti. Tapi bagus juga dia tidak mengerti, kalau dia mengerti, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang sulit dibayangkan. Ini baru benar. Stella Yu mengangguk dengan puas, setelah itu sepertinya dia kepikiran sesuatu dan langsung menatap Nikodu, Paman Niko. Besok kakak seperguruan Wang datangkan. Benar, besok Elvin Wang datang. Nikodu mengangguk. Stella Yu memutar matanya lalu tiba-tiba berkata, Paman Niko, menurutmu kalau aku meminta kakak seperguruan Wang menghabisi orang itu, kakak seperguruan Wang akan menyetujuinya atau tidak? Nona, tidak boleh. Melihat Stella Yu mengalihkan perhatiannya kepada Elvin Wang, Nikodu langsung panik. Elvin Wang adalah orang paling berbakat dan bereputasi tinggi di SWAT Clan dalam 100 tahun ini. Tahun ini dia baru berusia 26 tahun. Tapi ilmu bela dirinya sudah mencapai level terakhir kungfu tingkat kedua. Sedikit lagi dia akan menjadi master kungfu. Kalau sebelum berusia 28 tahun dia bisa menjadi master kungfu, dia akan menjadi master kungfu termuda dalam dunia seni bela diri Tiongkok. Tidak diragukan lagi Elvin Wang adalah pusaka terbesar di SWAT Clan. Yang juga berarti dia adalah calon penerus SWAT Clan. Kalau Stella Yu menaruh perhatiannya pada Elvin Wang, ini benar-benar bencana. Kalau penatua SWAT Clan mengetahuinya, setidaknya Stella Yu akan dikurung selama beberapa bulan. Paman Niko, apa yang kamu takutkan? Menurutmu kakak seperguruan bukan lawan orang itu? Stella Yu mengerutkan bibirnya. Dia tidak mengerti kenapa Nikodu berkata tidak. Elvin Wang adalah orang paling berbakat di SWAT Clan. Dalam ranking seni bela diri dunia, Elvin Wang juga berada di peringkat yang sangat tinggi. Baginya menghabisi Morgan Chen seperti bermain. Nona, ini bukan masalah lawannya. Tapi status kakak seperguruan Wang terlalu istimewa. Dia adalah calon penerus SWAT Clan yang sudah ditentukan oleh para penatua. Seharusnya kamu tahu para penatua memiliki harapan yang sangat tinggi kepadanya. Jadi tidak boleh terjadi apa-apa kepadanya. Petik 2. Kalau para penatua tahu kamu meminta kakak seperguruan Wang menghabisi orang itu, para penatua pasti akan menghukummu. Dan setidaknya kamu akan dikurung selama 3 bulan. Kata Nikodu dengan bersungguh-sungguh. Stella Yu tidak tahu apa arti Elvin Wang bagi SWAT Clan. Saat bepergian, murid berbakat SWAT Clan lainnya biasanya hanya dikawal satu pengawal, dan pengawal mereka tidak akan jauh lebih kuat dari murid berbakat ini. Tapi setiap kali Elvin Wang berpergian, minimal dikawal 3 pengawal, dan di antara ketiga pengawal ini setidaknya ada satu pengawal dengan kungfu tingkat kedua, atau master kungfu. Kali ini, Elvin Wang datang ke Danau Nakaumi untuk ikut serta dalam pertarungan Danau Nakaumi Chamber of Commerce. SWAT Clan langsung mengutus wakil ketua klan yang memiliki level terakhir kungfu tingkat kedua untuk datang menemaninya. Bisa dibayangkan betapa pentingnya Elvin Wang bagi SWAT Clan. Kalau Stella Yu berani menaruh perhatiannya kepada Elvin Wang, itu berarti dia mencari masalah sendiri. Ketika Nikodu mengatakan dia akan dikurung, Stella Yu langsung mengerak-gerakan bahunya ke atas. Meskipun dia ingin menghabisi Morgan Chen, tapi kalau harga yang harus dibayarnya untuk menghabisi Morgan Chen adalah kurungan, lebih baik tidak usah. Besok Elvin Wang akan sampai di Danau Nakaumi. Selama beberapa hari ini usahakan untuk tidak mengganggunya. Dia harus mempersiapkan diri untuk pertarungan Danau Nakaumi Chamber of Commerce dan Qiansui Chamber of Commerce. Jadi perhatiannya tidak boleh terganggu. Nikodu berpesan lagi kepadanya. Pertarungan dengan Chamber of Commerce. Apa yang harus dipersiapkan? Dengan kemampuan kakak seperguruan Wang, meskipun hanya dengan satu tangan, dia bisa menghabisi Qiansui Chamber of Commerce. Stella Yu mencibikkan bibirnya. Dia sangat yakin dengan kemampuan Elvin Wang. Ada 2 level murid berbakat di antara generasi muda SWAT Clan. Level pertama adalah Elvin Wang. Level yang satu lagi adalah semua orang kecuali Elvin Wang. Bisa dibayangkan betapa hebatnya Elvin Wang. Jangan bicara seperti itu. Qiansui Chamber of Commerce tidak begitu lemah.
Ekspresi wajah Nikodu sedikit serius. Kali ini Qiansui Chamber of Commerce mengutus Kamikakushi dan murid Dewa Pisau bukanlah rahasia. Justru karena inilah Danau Nakaumi Chamber of Commerce harus meminta bantuan kepada SWOT Clan. Tadinya Nikodu mengira SWOT Clan akan sembarangan mengirim beberapa murid berbakat lainnya untuk berpartisipasi dalam pertarungan Danau Nakaumi Chamber of Commerce, tetapi dia tidak menyangka SWOT Clan akan langsung mengutus kartu truf paling hebat mereka, Elvin Wang. Mengutus Elvin Wang berarti keadaannya jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Murid berbakat SWOT Clan yang lain belum tentu merupakan tandingan Kamikakushi dan murid Dewa Pisau. Dalam sekejap, keesokan harinya tiba. Saat waktu yang disepakatinya dengan Eileen Lin tiba, Morgan Chen langsung mengendarai mobilnya ke KM Corporation. Sesampai di KM Corporation, Morgan Chen melihat Eileen Lin dan Lin Xixia sudah berdiri di depan pintu perusahaan. Eileen Lin masih memakai pakaian mahal yang dia kenakan kemarin, sedangkan Lin Xixia terlihat jauh lebih sederhana. Dia memakai jas beige dan rok hitam sebagai bawahannya. Di kakinya dia memakai sepasang sepatu hak tinggi Gucci. Kedua kakinya yang putih dan mulus terekspos di luar. Morgan Chen menghentikan mobil di depan mereka, lalu dia menurunkan kaca jendela mobil dengan perlahan. Morgan Chen, kamu sudah datang. Eileen Lin bersikap antusias seperti sebelumnya. Putriku, cepat masuk ke dalam mobil. Eileen Lin berkata sambil ingin membukakan pintu di kursi penumpang samping kemudi untuk Lin Xixia, tetapi dia tidak menyangka Lin Xixia sudah membuka pintu kursi belakang dan langsung masuk ke dalam mobil. Dengan tidak berdaya, Eileen Lin hanya bisa mengikuti Lin Xixia duduk di kursi belakang. Setelah mereka berdua masuk, Morgan Chen menaikkan kaca jendela mobil, lalu mobil melaju pergi. Aku tidak salah lihat kan? Sepertinya CEO Xia masuk ke dalam mobil seorang pria. Kamu tidak salah lihat, aku juga melihatnya. Meskipun Morgan Chen berhenti di depan pintu perusahaan tidak sampai 1 menit, tapi saat Lin Xixia masuk ke dalam mobil, kelihatan oleh banyak karyawan KM Corporation. Dalam sekejap, semua orang mulai membicarakan hal ini. Siapa pria itu? Sepertinya ini pertama kalinya CEO Xia naik mobil pria tidak dikenal, kan? Aku tidak tahu, Ibu CEO Xia sepertinya mengenal pria itu juga. Apakah dia mantan suami CEO Xia? Dengan cepat, seseorang menebak identitas Morgan Chen. Mungkin juga, melihat sikap CEO Xia dan Ibu CEO Xia, kemungkinan besar pria itu adalah mantan suami CEO Xia. Bukankah CEO Xia sudah bercerai dengannya? Kenapa sekarang masih berhubungan? Mereka sudah cerai, tapi bukan menjadi musuh, kenapa tidak boleh berhubungan? Pria itu sepertinya mengendarai Audi A6. Benar Audi A6, mobil ini sekitar 500 ribuan yuan, dan itu kalau yang baru. Ternyata dia mengendarai Audi A6, pantas saja CEO Xia bercerai dengannya. Seseorang mencibikkan bibirnya. Di mata orang-orang biasa mobil sekelas Audi A6 memang mobil high-end. Tapi bagi CEO cantik seperti Lin Xixia, Audi sangat ketinggalan zaman, bahkan bukan level pembantunya. Pria itu pasti menantu matrilineal. Kamu berharap seorang menantu matrilineal mengendarai mobil mewah apa? Benar, menantu matrilineal sanggup memiliki Audi A6, sudah termasuk hebat. Episode 477. Merobek mulutku. Morgan Chen tidak tahu para karyawan KM Corporation mengomentarinya. Saat ini, Morgan Chen sedang mengemudi dengan tenang. Suasana di dalam mobil sangat hening. Sejak masuk ke dalam mobil Lin Xixia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, Eileen Lin lah yang pertama kali memecah keheningan. Morgan Chen, kamu sudah menyiapkan hadiah untuk kakek. Sudah. Bagus kalau sudah, bagus kalau sudah. Eileen Lin merasa lega. Ketika dia pergi kemarin, dia lupa mengingatkan Morgan Chen soal hadiah. Hari ini, di pesta ulang tahun kakek semua orang penting di keluarga Lin akan hadir. Kalau Morgan Chen datang dengan tangan kosong, dia pasti akan dikritik. Di mana rumah kakek? Morgan Chen bertanya. Kemarin Eileen Lin mengatakan hari ini harus pergi ke kediaman Lin terlebih dahulu lalu pergi ke Hotel Golden House, tetapi dia tidak tahu di mana kediaman Lin berada. Di East Palace Villa. Ayahku pindah ke sana tahun lalu. Eileen Lin bergegas berkata. East Palace Villa. Morgan Chen mengerutkan keningnya.
Villa yang Wirnandiyu berikan kepadanya kebetulan juga berada di East Palace Villa. 10 menit kemudian, Morgan Chen mengemudikan mobil ke kawasan East Palace Villa. Villa keluarga Lin berada di kawasan paling luar East Palace Villa. Dibandingkan dengan villa yang diberikan oleh Wirnandiyu, luas villa keluarga Lin jauh lebih kecil, hanya 500-an meter persegi. Tapi, meskipun hanya seluas 500-an meter persegi, harga villa ini setidaknya lebih dari 1 miliar yuan. Ketika Morgan Chen tiba, di depan villa keluarga Lin sudah penuh dengan mobil. Mobil-mobil ini jelas dikendarai oleh keturunan Yunardi Lin. Jenis mobilnya berbeda-beda. Yang paling buruk adalah mobil produksi dalam negeri yang selevel dengan Audi A6 milik Morgan Chen, yang sedikit lebih baik ada mobil mewah berharga jutaan yuan seperti Porsche. Tentu saja ada mobil mewah yang lebih mahal, tapi tidak banyak. Morgan Chen hanya melihat 2 mobil, yang satu Bentley Mulsanne, dan yang satu lagi Lamborghini Urcheve. Salah satu dari 2 mobil tadi, Bentley Mulsanne, Morgan Chen pernah melihatnya di kota Changzhou belum lama ini. Itu adalah mobil Sabrina Lin. Saat itu, ibu Claire Lin yang mengendarai motor listrik menabrak mobil ini. Setelah turun dari Bentley Mulsanne, Sabrina Lin berteriak seperti singa, dan meminta 300.000 yuan. Hei, kenapa kamu memarkir mobilmu di sini? Ini bukan tempat parkir. Saat Morgan Chen hendak mencari tempat untuk parkir, seorang pria parubaya dengan kaos oblong berjalan mendekat dan menghalangi mobil. Eileen Lin bergegas membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Jamson Lin, ini mobil menantuku. Kamu, Eileen Lin. Pria parubaya bernama Jamson Lin menatap Eileen Lin dengan ragu-ragu, sambil berkata dengan tidak yakin. Ada apa, kamu sudah tidak mengenaliku? Eileen Lin tersenyum dengan bangga. Sejak Yunardi Lin memerintahkan keluarga Xia tidak boleh memasuki kediaman Lin, sudah 3 tahun dia tidak kembali ke kediaman Lin. Terlebih pakaiannya dan dandanannya hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Jadi wajar jika Jamson Lin tidak mengenalinya. Kenal, mana mungkin tidak kenal. Aku hanya tidak menyangka kamu akan datang. Jamson Lin menyipitkan matanya. Nada bicaranya sedikit menyindir, meskipun Eileen Lin dan dia sama-sama bermarga Lin, tapi kalau ditegaskan mereka bukan keluarga. Eileen Lin adalah putri dari istri pertama Yunardi Lin, dan dia adalah putra Yunardi Lin dari istrinya keduanya. Dia dan Eileen Lin memiliki ayah yang sama tapi ibu yang berbeda. Lihatlah kata-katamu, hari ini adalah ulang tahun ayah yang ke-80, bagaimana mungkin aku tidak datang? Eileen Lin mendengar sindiran dalam nada bicara Jamson Lin, tetapi dia tidak peduli. Parkir di sini, jangan menghalangi jalan orang lain. Jamson Lin mendengus pelan. Meskipun dia tidak suka terhadap Eileen Lin tapi dia tidak akan terlalu menunjukkannya. Kali ini, Lensisia juga turun dari dalam mobil. Ayah di mana? Tanya Lensisia. Kemarin Eileen Lin mengatakan Kendrosia juga akan datang. Tapi sampai sekarang, batang hidung Kendrosia masih belum terlihat. Ayahmu masih dalam perjalanan. Aku menyuruhnya langsung naik taksi ke Hotel Golden House dan menunggu kita di sana. Ayo, kita masuk dulu. Setelah memasuki ruang tamu bersama Eileen Lin dan Lensisia, yang pertama Morgan Chen lihat adalah Sabrina Lin. Sabrina Lin berdiri bersama beberapa pria dan wanita parubaya yang seumuran dengannya, sambil berbicara dan tertawa. Setelah melihat Morgan Chen, raut wajah Sabrina Lin langsung berubah, dan dia memaksakan senyuman di wajahnya. Kak Sabrina, Eileen Lin tersenyum dan menyapanya. Sekarang dia tidak takut pada Sabrina Lin seperti sebelumnya, jadi dia tidak perlu merendahkan diri saat berbicara dengan Sabrina Lin. Eileen Lin, kamu sudah datang. Sabrina Lin memaksakan senyuman di wajahnya. Berita tentang Yunardi Lin mencabut larangan keluarga Xia menginjakan kaki di kediaman Lin memang dia bertahukan kepada Eileen untuk mengambil hati Eileen Lin. Ayah di mana? Eileen Lin mengangguk sambil bertanya dengan santai. Ayah sedang mandi di atas, kata Sabrina Lin. Eileen Lin mengangguk, saat dia hendak berbicara lagi terdengar suara aneh di belakangnya. Oh, Eileen Lin, dari mana kamu mendapatkan berita ini? Ayah baru saja mencabut larangan terhadap keluarga Xia, kamu langsung datang.
Petik 2. Lenisa Xie. Eileen Lin menoleh dan melihat seorang wanita parubaya berambut warna merah terang yang dikeriting bergelombang dan menggunakan riasan wajah yang menor berjalan mendekat dengan sepatu hak tingginya. Melihat wanita parubaya ini, raut wajah Eileen Lin langsung berubah menjadi sedikit tidak wajar. Wanita parubaya itu bernama Lenisa Xie. Dia adalah istri Jamson Lin. Kalau dari segi senioritas, Lenisa Xie seharusnya adik iparnya. Bagaimanapun kalau ketemu dengannya seharusnya dia memanggilnya kakak. Tapi Lenisa Xie tidak pernah berniat memanggilnya kakak. Setiap melihatnya, dia selalu memanggil nama depannya. Beberapa tahun yang lalu, dia bahkan bertengkar hebat dengan Lenisa Xie karena masalah ini. Tapi saat itu, semua orang di keluarga Lin tidak berpihak di sisinya. Mereka malah berdiri di pihak kepada Lenisa Xie dan membantu Lenisa Xie memarahinya. Sejak itu, dia membenci Lenisa Xie. Dan sekarang saat dia melihat Lenisa Xie lagi, dia tidak mungkin memasang ekspresi wajah baik kepadanya Lenisa Xie. Lenisa Xie, mendengar kata-katamu, sepertinya kedatanganku tidak disambut. Eileen Lin mendengus dengan dingin. Dulu dia tidak berani bersikap seperti ini terhadap Lenisa Xie, tapi sekarang dia ada Len Xixia dan Morgan Chen yang mendukungnya. Jadi dia sama sekali tidak takut kepada Lenisa Xie. Memangnya kenapa kalau aku tidak menyambutmu? Ada beberapa orang yang kembali dengan tebal muka, aku juga tidak mungkin mengusir mereka. Lenisa Xie mencibir. Tebal muka. Mendengar kata-katanya ini, raut wajah Eileen Lin langsung berubah menjadi dingin. Lenisa Xie, siapa yang kamu bilang tebal muka? Eileen Lin, kenapa kamu marah? Yang aku katakan beberapa orang. Aku tidak menyebut namamu. Tentu saja, kalau kamu merasa aku juga tidak bisa apa-apa. Lenisa Xie berkata dengan sinis. Lenisa Xie, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Eileen Lin mengertakkan gigi, dan matanya memancarkan api kemarahan. Merobek mulutku. Eileen Lin, kamu hebat sekali. Raut wajah Lenisa Xie juga berubah menjadi dingin. Dia tidak menyangka kali ini setelah Eileen Lin kembali, sikapnya akan berubah menjadi setangguh ini. Melihat mereka berdua hendak bertengkar, Sabrina Lin bergegas menengahi, sudah, berhentilah bertengkar. Hari ini adalah hari bahagia ayah. Kalau kalian bertengkar seperti ini, ayah akan tidak senang. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.